IMC Podcast Corner balik lagi, masih dari Rumah Sakit IMC Sentul. Kali ini sedang bersama seorang dokter. Aduh, dokter dari IMC Sentul tuh cantik-cantik ya. Ada Dokter Septi Madiastuti, spesialis jantung pembuluh darah ya dok ya. Oke, ini kenapa kita ngobrolin tentang jantung lagi karena di bulan September betul, banyak sekali kan perayaan-perayaan atau peringatan seputar kesehatan, termasuk juga jantung ya dok ya. Betul. Ini Hari Jantung Sedunia, betul. Dengan tema tahun ini tuh apa dok? Use heart for every heart ya, yang artinya gunakan jantung untuk bertindak. Betul, makanya kita harus banget punya kesadaran, punya awareness untuk menjaga kesehatan jantung kita ya betul dok ya. Sekali. Tema kita lebih spesifik itu kan generasi muda dan resiko penyakit jantung. Apakah kita cuek? Ini generasi muda nih dok ya. Yang disebut muda di sini tuh berarti mulai dari usia berapa ke berapa ya dok ya? Iya. Jadi banyak sekali penelitian ya mbak ya, dan penelitian itu ada kriterianya yang mungkin tidak seragam ya, tapi memang kita ambil sebagian besar itu usia muda itu di bawah 45 tahun, ya sekitar 18 sampai dengan 45 tahun. Nah, ini untuk kriteria usia muda. Sebenarnya penyakit jantung itu juga luas sekali. Penyakit jantung ada penyakit jantung katup, penyakit jantung infeksi, kemudian penyakit jantung koroner, ada juga penyakit jantung bawaan dan banyak lagi penyakit jantung yang lainnya. Nah, untuk penyakit jantung usia muda ini kemungkinan besar kebanyakan yang kita semua tahu itu penyakit jantung yang sebagian besar disebabkan oleh pembuluh koroner ya mbak ya, mungkin yang untuk penekanan yang utama di sini gitu ya. Kayaknya memang ada pergeseran tentang kategori usia muda juga ya dok ya. Maksudnya kalau dulu tuh kan zaman-zaman angkatan kita aja angkatan kita. Kayaknya kan dulu tuh 40 tahun, 45 tahun itu udah dianggap tua banget. Ya kan? Mungkin karena orang tua zaman dulu juga biasanya menikah lebih cepat, jadi akhirnya punya anak juga lebih cepat gitu ya. Jadi umur segitu tuh udah punya cucu rata-rata gitu. Sementara sekarang tuh udah masuk kategori usia masih muda tuh ya kan? Betul, masih 18 muda. sampai 45 tahun. Jadi yang udah umur 45 tahun kayaknya pantas aja sih masih ngerasa muda karena masih masuk kategori usia muda. Tapi memang kalau zaman dulu juga nih ya dok ya, penyakit-penyakit seperti jantung ini biasanya memang identik dengan orang tua. Ya kan? Dulu seperti itu Dulu seperti itu. Nah, tapi ternyata sekarang usia muda pun udah banyak gitu ya dok ya yang terkena serangan jantung. Ini faktornya kenapa sih dok? Memang di generasi-generasi yang sekarang ini ya mbak ya, kita lihat tuh juga ternyata ada pergeseran kebiasaan ya mbak ya. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dipikirnya ya ini udah generasi zaman sekarang biasanya beginilah, seperti udah zamannya gitu ya. Seperti misalnya scrolling screen time yang lama. Itu ngaruh dok. Aduh aku banget lagi. Karena screen time yang lama kan bikin physical inactivity ya. Jadi cuman duduk aja buka-buka HP terus tahu-tahu sudah malam. Belum nggak pernah olahraga atau mungkin yang jajannya serba instan nih dan manis. Betul, dan manis. Kadang cuman duduk aja pesen makan ini, pesen makan itu. Betul. Ternyata kalau kita lihat kalorinya tinggi sekali gitu. Atau mungkin juga karena kurang ini ya mbak ya, gerak juga, kemudian kebiasaan diantaranya kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok ini juga salah satu faktor yang penting juga nih. Sering kan mbak anak-anak muda ini duduk nongkrong, ngerokok sambil buka laptop, sambil minum kopi pakai boba gitu kan ya. Nah, itu dia. Itu salah satu yang menyebabkan generasi muda sekarang ini tuh sudah terkena dampak dari penyakit kardiovaskular gitu. Yang cukup mengejutkan dokter nih. Umur berapa dokter
Maksudnya dokter menemukan pasien usia muda, umur berapa yang udah terkena Yang serangan udah jantung. Yang akhirnya dokter juga, hah kok ini anak seumur ini udah bisa kena gitu loh. Iya, iya. Yang paling muda yang pernah saya temui itu umur 21 tahun. Wow. Iya, tapi baru-baru ini aku juga dapat pasien umur 28 tahun. Oke. Itu muda banget Mbak ya. Iya, ternyata faktor risikonya merokok dan kolesterolnya tinggi. Ada faktor keturunan juga? Nah, kalau pada pasien saya ini keturunan dia tidak tahu ya karena orang tuanya itu tidak memeriksakan diri ya. Tapi bapaknya itu meninggal di usia yang tidak begitu lanjut ya, masih 50 sekian tahun. Nah, ini juga penting bagi generasi muda sekarang ini untuk tahu baseline-nya dia itu apa. Jadi faktor risikonya dia apa. Jadi kayak sebaiknya memang kita tahu kita itu punya faktor risiko apa saja sih yang bikin jadi penyakit jantung. Di antaranya tuh yang pertama adalah hipertensi. Itu kita harus tahu kita ada tensinya, kita suka tinggi apa enggak. Kemudian gula darah, gula darahnya aman atau tidak, atau kemudian kolesterol. Ya. Kolesterolnya tinggi atau enggak. Betul. Terus kebiasaan merokok sama keturunan nih Mbak. Kalau misalnya ayahnya atau orang tuanya ada yang sakit jantung, pasang ring, ya dia harus hati-hati nih. Iya. Jangan sampai saya masih muda kok, kayaknya saya enggak deh kalau ke arah situ. Padahal enggak pernah check up gitu. Nah, itu pentingnya kita harus tahu apa baseline kita untuk berhati-hati untuk kedepannya gitu. Tapi sepenglihatan dokter nih, anak-anak muda zaman sekarang lebih banyak yang cuek atau memang lebih banyak yang mulai aware sama hal ini dok? Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu banyak banget kan yang udah mulai gencar olahraga ya Mbak ya. Iya, betul. Lari, maraton, pedal gitu ya Mbak ya. Tenis, semuanya tuh kayaknya ini kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita dorong sih ya. Iya. Meskipun mungkin sebagian ada yang ikutan tren. Nah, buat bergaul gitu ya dok ya. Nggak apa-apa Mbak kalau olahraga ya. Tapi kita juga harus tahu kita latar belakangnya bagaimana nih, kondisi kesehatan kita bagaimana gitu. Jangan sampai saya olahraga kenceng, saya makannya juga kenceng deh gitu kan. Nah, padahal kita harus tahu bahwa kalau kita memang punya riwayat gula darah yang tinggi, mungkin kita harus hati-hati nih, makanannya harus dijaga. Atau mungkin kok di keluarga saya kok semuanya kolesterolnya tinggi. Kadang kita makan udah bagus nih Mbak, tapi kok kolesterol saya tinggi terus. Ternyata ada gangguan metabolisme kolesterol di familial ya, di keluarganya itu. Jadi kita harus istilahnya pemetaan ya, pemetaan untuk faktor risiko itu. Apalagi kalau misalnya ada keluarga yang riwayat bypass atau pasang ring, ya kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah, sebaiknya kalau ada latar belakang demikian, misalnya masih usia muda, sebaiknya kita paling enggak medical check up tuh Mbak. Medical check up itu untuk tahu rapot kita tuh kesehatan kita bagaimana. Kalau misalnya bagus, ya mungkin bisa diulang lagi mungkin 3 tahun sekali. Tapi kalau misalnya kurang bagus, ya kita apa yang kurang bagusnya bisa kita perbaiki. Tapi kalau misalnya sebaiknya sih dilakukan setahun sekali ya Mbak. Biasanya kalau udah usia-usia 30 tahun ke atas gitu. Tapi kalau yang masih 20-an ya paling enggak diceklah sekali gitu untuk tahu. Nah ini nih kebiasaan untuk medical check up pun rasanya masih kurang ya dok ya? Iya betul. Biasanya tuh kan orang medical check up karena ada special occasion gitu kan? Iya betul. Ada kebutuhan tertentu yang mengharuskan kita medical check up gitu kan? Atau mungkin tiba-tiba udah ada gejala, akhirnya medical check up. Betul. Padahal sebenarnya medical check up itu bisa dilakukan sebelum terjadi apa-apa ya dok ya? Iya betul. Makanya saya bilang medical check up itu salah satu self reward ya Mbak. Jadi kita harus menghargai ya anugerah Tuhan pada diri kita dengan medical check up itu. Kita memelihara apa yang diberikan oleh Tuhan dengan medical check up itu. Dan kalau misalnya nih teman-teman yang suka olahraganya kenceng nih, udah mau lari maraton apa-apa, jangan lupa cek dulu gitu. Gimana? Jangan sampai nanti kalau udah olahraganya kenceng ternyata kolaps atau ada keluhan yang tidak kita inginkan. Jadi sebaiknya kita cek dulu ya untuk profiling gitu. Iya, soalnya sebelumnya juga saya sempat ngobrol sama dokter spesialis
sport injury kan dokter Andi kan. Heeh. Jadi memang katanya olahraga itu memang harus disesuaikan juga selain sama Betul. usia kita, Betul. kondisi fisik kita, latar belakang kita juga gitu ya dok ya. Iya, betul sekali, saya setuju. Iya. Memang kalau olahraga itu kita sesuaikan kita modelnya yang baseline-nya apa. Kalau misalnya baseline-nya nggak pernah olahraga, terus langsung kenceng, lari half marathon, ya nggak kuat badannya ya. Jadi harus step by step ya Mbak. Dibina dulu dari olahraga yang ringan, sedang, dengan target nadi yang sudah ditentukan gitu. Sesuai usia pastinya. Iya. Kalau nadinya sesuai usia maksimal itu rumusnya kan 220 dikurangi usia. Itu 100% nadi yang bisa dicapai untuk orang itu. Jadi kalau misalnya nanti targetnya dia olahraganya ringan sedang ya mungkin sekitar 50-70% tuh Mbak dari total nadi sesuai usia tadi. Atau kalau mau misalnya olahraga yang kenceng yang intensitasnya tinggi bisa sampai 85%, tapi maksimal 100%. Kalau bisa jangan lebih gitu. Iya. Nah, langkah awal yang bisa dilakukan untuk generasi muda nih terutama ya dok ya, untuk mengurangi resiko dan gejala penyakit jantung itu apa dok kira-kira? Ya. Yang pertama tadi dengan banyak aktivitas ya Mbak ya, aktivitas fisiknya itu ditingkatkan. Sarannya sih kalau dari dokter jantung itu exercise itu 150 menit per minggu. Terserah mau ngebaginya gimana gitu ya. Kemudian tapi jangan dirapel. Iya, 150 menit habis itu besoknya udah tiduran. Yang penting kan harus konsisten ya dok ya. Iya betul. Kalau misalnya belum bisa ya nanti step by step. Jangan langsung nggak pernah olahraga terus ngegas jadi pol-polan gitu ya Mbak ya. Jadi olahraga physical inactivity-nya dikurangi, tidak sering duduk. Nah kalau udah kebanyakan duduk harus bangun nih, harus bangun terus ngapain gitu ya. Gerak-gerak lah gitu ya. mau gerak, mau naik turun tangga mungkin menggerakkan tangan dan kaki gitu Mbak ya. Kemudian makanan nih, makanan kalau bisa menghindari makanan yang banyak lemak, banyak minyak, kemudian yang banyak garam gitu. Kemudian kebiasaan merokok nih Mbak agak susah ya karena sekarang merokok tuh banyak banget nih modelnya. Ada yang yang rokok elektrik, ada yang konvensional, tapi sekarang sih kebanyakan juga kalau saya ketemu generasi muda itu sudah banyak berkurang sih Mbak. Tapi ya itu physical inactivity-nya itu masih agak sering mereka itu tinggalkan gitu ya. Kenapa ya dok ya? Maksudnya generasi sekarang tuh kenapa aktivitasnya mungkin karena semua bisa dilakukan di tangan gitu. Betul. Kali ya. Dan dia juga sibuk ya mungkin dari kerja mungkin bangun pagi berangkat sampai kantor pulang udah capek gitu ya. Jadi mungkin waktu untuk olahraga tuh kurang padahal sebenarnya di sela-sela waktu istirahat tuh kita bisa loh kayak 10 menit 20 menit stretching sebentar gitu bisa. Nah tapi kalau kadang itulah yang bikin mereka kurang suka dan olahraga. Kadang-kadang gini loh dok, anggapan orang tapi kan aku setiap hari misalnya naik MRT misalnya gitu ya, naik MRT jalan kaki dulu terus ke kantornya jalan juga, terus weekend juga ke mall kan jalan itu bergerak juga. Kadang-kadang orang menganggap itu udah olahraga. Atau mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga tuh aku kan udah ngepel, udah nyapu, udah masak, dianggap itu olahraga padahal olahraga secara khusus itu sesuatu yang berbeda ya dok ya. Iya betul. Jadi olahraga itu di mana kita denyut nadi kita tuh harus meningkat Mbak. Kalau misalnya kita udah ngerjain apa-apa tapi denyut nadi kita masih sama aja ya, belum tidak terjadi peningkatan gitu tuh, ya itu bukan olahraga. Dan itu punya pengaruh yang besar terhadap kesehatan jantung. Iya betul. Olahraga itu baik ya Mbak untuk kesehatan jantung, terutama menurunkan resiko-resiko pembentukan plak aterosklerosis ya Mbak ya. Gitu. Iya. Nah kalau kita balik lagi ke Hari Jantung Sedunia nih dok, gunakan jantung untuk bertindak. Nah, kalau kalau POV-nya dokter nih, apa sih gunakan jantung untuk bertindak ini dok? Jantung kita itu hal yang penting ya Pak dalam menunjang semua kegiatan kita. Nah bagaimana kita supaya generasi muda-muda yang baru ini yang masih muda masih produktif itu tuh menggunakan jantungnya supaya dia dapat
beraktivitas dengan baik, dapat produktif sesuai usianya. Jantungnya ini juga dijaga dengan baik supaya tidak mudah terkena penyakit yang seharusnya bisa dihindari oleh mereka semua. Kemudian dapat sampai dengan usia-usia yang dia sudah ya istilahnya usia-usia tua itu mereka masih bisa beraktivitas dengan baik, produktif, menghasilkan karya-karya yang bagus ya untuk masa depannya dia gitu. Kemudian juga untuk tidak terjadi penyakit-penyakit degeneratif yang terjadi sebelum waktunya gitu. Iya, dan jantung ini kan adalah salah satu organ vital, di mana hubungannya adalah dengan pembuluh darah gitu ya dok ya. Makanya dokter kan spesialis jantung pembuluh darah. Betul. Nah pembuluh darahnya ini juga penting untuk kita jaga gitu ya dok ya. Kalau jantung itu kalau pembuluh darahnya tersumbat ke arah jantung kan akhirnya terjadilah serangan jantung gitu ya dok ya. That's why tadi kalau misalnya sobat IMC bertanya-tanya terus hubungannya sama olahraga ya itu karena si olahraga itu bisa turut berperan serta juga ya dok ya, menjaga supaya pembuluh darahnya itu lebih lancar, tidak ada plak seperti dokter bilang yang akhirnya bisa membuat tersumbat gitu ya dok ya. Betul, nah ini sangat penting sekali untuk kita punya kesadaran gitu untuk terutama generasi muda nih ya. Iya betul. Tapi bukan berarti yang udah tua terus santai-santai aja, betul, apalagi yang udah lebih tua nih lebih rentan gitu ya dok ya. Duh mudah-mudahan ya dok ya apa yang kita sampaikan nih bisa sampai ke Sobat IMC dan Sobat IMC juga bisa sampaikan ke teman-temannya semua gitu kan. Kalau misalnya mau cek ke Dokter Septi bisa cek di websitenya Rumah Sakit IMC ya. Silahkan. Atau bisa juga download IMCare, jangan lupa aplikasi IMCare-nya ya karena di sana bisa cek jadwal dokter, bisa cek riwayat kesehatan kita juga. Terus juga sosial medianya Rumah Sakit IMC ya. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Rumah Sakit IMC dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita supaya bisa terus nonton IMC Podcast Corner ya. Oke, Dokter Septi terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Dan yuk Sobat IMC kita sukseskan tema Hari Jantung Sedunia yaitu gunakan jantung untuk bertindak. Ya, saya Leni Diandra untuk Rumah Sakit IMC di IMC Podcast Corner. Kita ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan. Sampai jumpa.